saya akan membacakan sedikit biodata dari Ibu Dr. Adib Sofia. Ibu Dr. Adib Sofia adalah seorang akademisi, penulis, dan aktif sosial dari Yogyakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3-nya di Universitas Gadjah Mada, serta pernah belajar di Muamilat Muhammadiyah Yogyakarta sejak 2006. Beliau menjadi dosen tetap di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pernah menjabat sebagai Kaprodi Sosiologi Agama, Sekretaris LPPM, serta Ketua Pusat Studi Manuskrip. Beliau sebagai penulis, ia aktif menghasilkan karya ilmiah dan artikel populer, serta pernah memimpin redaksi Suara Aisyah. Beliau juga merupakan wartawan utama Indonesia. Dalam organisasi, beliau aktif di Asagi, Manasya, dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan PB Aisyah. Yang terakhir, beliau juga aktif di dunia digital melalui website pribadi dan kanal di YouTube, serta memiliki perhatian besar pada isu keluarga dan komunikasi. Kepada Ustazah kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Browsingnya lengkap sekali ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih cepat yang ini. Ganti mic. Diulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama sekali kita syukuri bersama biidznillah, dengan izin Allah, pada sore hari ini kita dapat bertemu dalam acara syawalan pimpinan cabang Aisyah Mantri Jeron yang diunduh oleh PRA Jogokarya. Yang PRA Jogokarya yang hijau-hijau ini kah? Nah, kemudian yang kuning-kuning itu PC Amanah. Ranting mana, maaf? Suryo Diningrat ya. Yang hijau-hijau PRA Jogokarya. Yang kuning agak hijau PRA Ngadiwinata. Hah? Ngadiwinata atau benar? Mana Bu? Yudo Negara. Oh, Adi Negara namanya. Oh Bundar. Yang oranye Danu Negara. Oh, kalau itu pernah ketemu saya. Terus PRA mana lagi? Yang bebas, seragamnya bebas. Sosrawijaya. Oke. Seragamnya bebas. Terus yang coklat muda, coksu. Gedong Dewa. Ya. Mana lagi yang belum? Biru, belakang hijau. Ya, mana itu Bu? Mantri Jeron. Oke. Yang biru-biru Bu, tengah. Sekarang yang coklat keki. Oke. Termasuk yang depan ini merah Bu, kok nggak seragam ya Bu, sama yang coklat ya. Seneng banget kalau ketemu begini. Ada yang belum disebut? Ranting manakah?
Minggiran. Oke. Ranting mana lagi yang belum? Pemendaman, Masya Allah, banyak banget. Tenane kok dikeguyur. Oke. Mangguyudan belum. Iya. Baik, terima kasih. Seneng banget biidznillah. Kalau tanpa izin Allah tentu ada sejuta tangguh, 1000 alasan untuk kita tidak hadir ke sini. Mungkin agak jauh ya, atau mungkin wah kok kayak sepet-sepet Arab udan ya. Pegel-pegel, keju-keju, kemeng-kemeng, mumet-mumet. Tapi biidznillah dengan izin Allah, Allah lah yang menggerakkan kaki kita ringan melangkah ke sini. Allah yang menggerakkan badan kita sehingga bisa sampai kemari. Tadinya sebetulnya saya belum sehat betul karena agak vertigo, tapi saya pokoknya rasa boleh ganti. Bismillah, insya Allah mari. Dengan izin Allah sembuh juga, alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah bosan meneladani semua yang telah beliau ajarkan. Karena iman itu yazidu wa yanqus, naik dan juga turun. Kalau pas turun terus pada PW, posisi wena ya. Ben kan aku lagi yanqus kan ono dalile, ngoten nggih. Terus PW-nya sampai 2 tahun. Kalau sedang PW, segera ingat bahwa kita pernah declare asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada transaksi dengan Allah. Kalau lagi yangkus, lagi turun imannya, segera ingat dengan transaksi itu bahwa kita harus istiqomah meneladani apa yang telah Rasul ajarkan. Insya Allah pada sore hari ini kita akan menggapai 4 kebaikan. Ingin menikah kebaikan atau pahala yang pertama adalah pahala silaturahmi. Biasanya hanya jauh di mata, dekat di WA sekarang ketemu langsung, jadinya jauh di mata, dekat di hati. Kalau ketemu terus, saling mendoakan terus, jadinya dekat di mata, dekat di hati. Silaturahmi pahalanya gede sekali. Matur nuwun kepada PRA Jogokarian yang telah menghubungi saya untuk bersilaturahmi ke sini. Ini suatu kesempatan yang luar biasa. Kalau sama PRA Jogokarian kan sudah pernah BA ya waktu itu, sehingga insya Allah sudah kenal. Matur nuwun juga pada pimpinan PCA Mantri Jeron yang tadi sudah memberikan sambutan luar biasa. Insya Allah kita selalu terhubung dekat di mata, dekat di hati. Yang kedua, pahala yang kita raih sore ini adalah pahala tholabul ilmi. Kalau silaturahmi tadi pahalanya gede, kalau tholabul ilmi pahalanya gedeng. Saking gede nih. Karena minal mahdi ilal lahdi, dari sejak buayan sampai ke liang lahat. Wajib bagi setiap muslim, termasuk muslimat, untuk menuntut ilmu. Tidak hanya pendidikan formal, tapi sepanjang kita bernafas ada kewajiban kita untuk nambah ilmu terus. Walau bisin sampai ke negeri Cina saja dikejar, apalagi cuma di Masjid Jogokarian ini loh ada tholabul ilmi, kita datangi rame-rame. Alhamdulillah yang rawuh banyak, berwarna-warni. Walaupun berwarna-warni, nanti dress code kita pada akhirnya sama semua, yaitu kain kafan. Meninggal di mana-mana, dress code kita sama. Engkang angka 3, boleh bahasa Jawa di sini? Bahasa Inggris? Bahasa Arab? Ampuh tenang, pidato 4 bahasa nih kita.
Mboten mau yes no lho nggih. Baik, mau aku dhewe Gusti. Pahala yang ketiga adalah pahala memakmurkan masjid. Yang namanya Masjid Jogokaryan itu kan sudah kondang di mana-mana. Tapi kalau nggak ada yang memakmurkannya, masjid ini hanya kosong. Aula ini ibu-ibu sekalian, kalau di jam ini kok nggak ada kegiatan kita, apa yang terjadi? Aulanya sedang nganggur, lantai 2 sedang tidak manfaat kan gitu. Tapi karena ada kegiatan kita, oh yang dulu mengupayakan lahannya dapat pahala, yang mengupayakan bangunannya dapat pahala, yang ngopeni setiap hari golek bantuan ya, dan banyak lagi yang mengupayakan banyak hal untuk pendirian dan kelangsungan masjid ini, semuanya dapat pahala. Kita yang tinggal datang, alhamdulillah juga ada nilai pahalanya yang besar, yaitu memakmurkan masjid. Yang keempat, yang datang ke sini ini adalah tamu-tamu Allah, karena masjid itu di mana-mana rumah Allah. Maka kita perlu menyambutnya dengan bahagia. Boten wonten sing dipermuti ten mriki. Semuanya harus dibikin happy karena ini adalah rumah Allah. Apa pahala yang keempat? Memuliakan tamu. Semuanya harus bisa tersenyum, ya. Senyumnya yang simetris, ibu-ibu. Full senyum sayang, ya. Senyum simetris bagaimana? Kanan 2 cm, kiri 2 cm. Tur bareng selama 7 detik. Bisa nggak? Coba 7 detik gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sehat. Nek boten sakit hubungi rumah sakit terdekat ya. Senyum yang simetris. Panjenengan ngelong-ngelong ke unjukan monggo itu tadi juga memuliakan tamu. Ngelingsir apa itu? Daharan yang mau diasuh kuntur itu memuliakan tamu. Senyum dengan kanan kirinya, boten dijegaduli, boten cemberut, besengut, jelek ketut, perengat-perengut, put yang lain, ya. Itu sudah merupakan pahala memuliakan tamu. 4 loh pahala kita, boten baik. Baik, hari ini Syawalan ya. Syawalan artinya peningkatan, ya. Peningkatan, boten sangat ya, peningkatan. Artinya setiap kali Syawal datang, grafik hidup kita itu begini bentuknya. Ya. Grafik hidup kita nggak boleh bentuknya tuing, ya. Kayak roller coaster. Kalau bisa di planning sehingga iman kita, amal kita, kualitas hidup kita semakin meningkat. Terus pun di grafik hidupnya boten tuing. Saat Syawalan kita banyak makan ketupat nggih. Kalau lebaran biasanya ketupat, tapi nek pun bar ngoten kalih catering disederhanakan menjadi lontong. Aslinya filosofi ketupat itu berbeda dengan lontong. Lontong kan gulung rampung. Tapi nggih Bu, Bu? Olone kothong. Wis ora ono, ada filosofinya juga. Olone kothong 00. Pelajaran baru. Kalau ketupat itu adalah jalinan usaha, jalinan effort. Gini. Sehingga menjadilah yang paling akhir itu, pintu keluar yang paling akhir, ketupat. Apa jalinannya? Selama madrasah Ramadan kemarin kan kita pakai tilawah, pakai sholat, puasa, pakai tarawih, gitu, pakai iktikaf, semuanya dijalin sehingga akhirnya selesai. Maka yang kita makan atau simbol di mana-mana itu ketupat karena sisinya 4.
Iki cara Jawa dari ibu kula, ibu dari simbah kula, simbah dari simbahnya lagi. Ketupat itu sisinya 4. Kenapa? Yang paling atas yang terbuka kalau sudah selesai niku naminipun lebaran. Lebaran tegesipun posone wis lebar. Lebar itu berarti wis rampung, wis bubar. Posone wis rampung. Usaha kita sudah selesai dengan menjalin tadi sudah selesai. Tapi ingat bahwa ketika kita berpuasa, Al-Baqarah 183 kutiba alaikumusiyam, apa goal puasa kita? Apa tujuan dari puasa kita? La'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa. Nah, Al-Quran itu ibu-ibu sekalian mempunyai sifat self-referensial. Self-referensial itu di bagian 1 dijelaskan pada bagian yang lainnya, ya. Seperti kalau ayat fankihu atau balaku minanisa, ya, matna wa sulasa wa ruba, ayat poligami itu kan jika kamu dapat berlaku adil. Nah, apa itu adil? Di bagian yang lainnya sebulannya adil ki wame banget syaratnya. Terus juga dibaca ayat di bawahnya, sekali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil, kan ngoten. Pun rampung le maca Quran. Tapi nggak boleh sepotong itu tok, harus di bagian yang lain. Demikian pula tentang takwa. Tadi saya sudah matur, kalau berpuasa itu goal kita adalah la'allakum tattaqun. Kemudian kita mencari apa itu indikator takwa. Kita disebut takwa itu apa? Ibu-ibu di sini semuanya mesti sudah hafal juga. Wasari'u dibaca di mana-mana. Apa yang akan kita bahas yaitu ayat berikutnya. Ali Imran 134. Kalau memang kita ini dilabeli sebagai orang yang bertakwa, indikatornya apa? Kalau memang puasanya pun lebar, sudut yang paling atas lebar, indikatornya apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Tidak pernah merasa yang kita punya ini punya kita tok. Tapi selalu ingat bahwa di situ ada hak anak yatim, di situ ada hak fakir miskin, di situ ada hak orang-orang terlantar, di situ ada hak kaum marginal, sehingga harus dikeluarkan walaupun kita sedang punya banyak maupun kita sedang punya sedikit. Itulah sudut ketupat yang kedua, namanya adalah luberan. Luberan itu apa yang kita punya diluber-luberkan, boten dikekep dewe, tapi diberikan kepada sesama. Misalnya ponakane ngangge apa to iki? Dibagi-bagi, diluber-luberkan apa yang kita punya. Namanya lebaran, terus kriterianya luber. Selanjutnya apa indikator berikutnya? Wal kadhiminal ghaidho, bisa menahan amarah. Niku wangi lho diucapkan gampang. Tapi nek jan enten sing jenenge kancane niku juliter, nyinyers, ribahers, kan pancen makuli to. Tapi ya itu tadi, kalau memang kamu takwa, anggap aja gak ada. Gak usah marah, yang bermasalah dia sebagai juliter, nyinyir, ribahers. Jangan kita yang bermasalah. Biar aja
dia lagi punya problem di hatinya, dia lagi banyak masalah yang dipikirin, dia lagi mau haid, dia menjelang menopause, kita enak aja, dibikin semeleh. Maka namanya wal kaziminal ghaidh. Kalau kemudian kita berhadapan dengan orang yang suaranya tinggi, bagaimana? Kita harus memadamkan api itu. Suara tinggi itu kan api. Kita harus menyiramnya dengan air. Wes tak ada balik-balik. Ternyata nggih, boten ditandui. Lah, boten dados. Mungkin aku le salah, sing kleru. Kan boten. Enak digawe penak. Masalah bukan dari diriku, masalah dari dia. Mungkin kita cukup memahami saja. Ada kalanya mungkin kita marah, tapi harus ditahan. Al-Hujurat ayat 11 mengajarkan, saya sampaikan, la yashor. Kalau lagi marah nggak boleh merendahkan orang. Gitu? Karena apa? Karena manusia itu dilahirkan dalam keadaan ingin dihargai. Walaupun dia perempuan atau laki-laki, sama-sama ingin dihargai. Kaya atau miskin sekali, sama-sama ingin dihargai. Ningrat atau bukan ningrat, sama-sama ingin dihargai. Maka nggak boleh, kata Al-Quran, la yashor, nggak boleh merendahkan orang. La talmizu, la yang kedua, tidak boleh saling mengejek, mencela, mengolok-olok. Nggak boleh. Cembi banget sih kowe dasar bocah goblok. Nggak boleh. Semarah-marah apapun kita, wal kadhiminal ghaidh, tahan amarahnya. Nggak boleh ngucapin itu. Nggak boleh apa lagi? La tanabazu, tidak boleh memanggil dia dengan panggilan yang buruk. Pancen kowe iki biyen iki anak haram loh, aku ngerti bapak ibumu biyen. Anak haram bilangnya. Tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Sedapat mungkin ditahan. Ceklik, tidak perlu banyak urusan. Karena kita bukan orang yang terpancing dengan yang nadanya konslet. Kita orang yang bijaksana, bijak sini, bijak situ, bijak di mana-mana. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau ada yang nyinyir, sulitir segi bahar, wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh ditegur, boleh didebat, tapi dengan cara yang ahsan-ahsan saja. Ibu-ibu mungkin bisa menggunakan teori sandwich. Sandwich itu kalau kita mau memberi masukan, dipuji dulu, kasih masukan, puji lagi. Gue ini apik banget lo caramu ngomong, public speakingmu tuh memang bagus, tapi akan lebih baik jika diksi-diksi atau pilihan katamu itu yang sopan gitu ya, sama wong tua ki sing ngejeni. Wis pokoke gue ini pemudi harapan bangsa di bawah meleh. Dan terus ada rumusnya. Napa sandwich kalau mau dibombong, diberi masukan, dibombong lagi. Boten sah nyente karo wong tua gatekke, karo wong tua ora tau mendengarkan gitu ya, boten sah. Jadi wal kadhiminal ghaidh. Kenapa kok bisa begitu? Karena hatinya bersih. Hatinya seperti tembok, rajin dilabur. Saat kita Ramadan kemarin, hati kita kan dilabur sehingga fitri putih bersih suci. Naminipun sudut ketupat yang berikutnya laburan, dilabur
wal kaziminal ghaidho. Indikator berikutnya adalah wal afina 'anin nas, yaitu yang memaafkan pada sesama manusia. Bapak ada bapak satu, Mas Iqbal. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu saya baca penelitiannya, ayat tentang memaafkan itu ada 34. Saking pentingnya, saking angele memaafkan. Kalau dengan turunannya saya baca penelitian juga 200 bahkan ada di dalam Al-Quran. Kenapa kok begitu banyak? Karena yang namanya memaafkan itu level emosional yang tertinggi. Orang sudah pernah dilukai kok bisa memaafkan. Itu berarti wes semeleh sing paling dhuwur. Ya. Sudah dijulitin, difitnah, dinyinyirin. Ya apa-apa, ini malah nambah pahala. Besok nek ketemu Gusti Allah, pahalanya wis sudo. Enak di hati. Wal afina 'anin nas, dimaafkan saja. Apa itu maksudnya? Dilebur semua dongkol-dongkol kita, semua jengkel-jengkel kita dilebur jadi satu. Tadi kan Bu Anis sudah memimpin ya Bu? Bu Anis nih, memimpin Bu. Salah atau benar kah? Mewakili Ibu Ketua PCA yang betul tahu. Bravo. Manakah? Oh di belakang. Masya Allah. Tenang ya Bu. Maaf Bu, di belakang sekali. Tadi kita sudah berikrar syafaat. Betul-betul saya mengaku salah, minta maaf. Terus penjelasan semua, kalau ada salah saya maafkan. Namanya leburan, karena semuanya ini sudah dilebur bersama. Wa'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Semua itu dalam rangka berbuat baik. Allah itu senang, cinta banget apabila kita berbuat baik. Indikator takwa kita setelah lebaran sudutnya apa? Yaitu luberan, laburan, leburan. Niki wong cara mbiyen iki pintere ngeten iki menerjemahkan terus jadi kata-kata yang nempes itu tadi. Nah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kok saya belum ngiduk ya? Lupa. Eli ngobrol konco, kewajiban kita ana tepi dawuhing agama. Wingi sasi ruwa, nulisasi poso, kewajiban kita kudu poso. Sesasi lawase ora mangan ngombe, esok tekan sore sak rampunge. Yen wis rampung poso do salat riyaya, padha suka-suka kita samya. Do halal bihalal marang wong tuane, bapak ibu guru lan kancane. Nah hari ini kita yang kepada kancane. Kanca napa? Kanca berjuang ten Aisyah. Ibu mau tepuk tangan? Oh pengen. Telat tepuk tangan. Nah, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah ngaji lebaran luberan laburan. Terus kaitannya dengan bagaimana memupuk
rasa ingin bisa selalu memaafkan. Itu harus kita mulai dari diri kita, ya. Kalau saya membaca bukunya Pak Andreas Zick tahun 2011 halaman 10, sebab-sebab orang nggak mau memaafkan itu kenapa toh? Sebab-sebab orang kok malah melakukan intoleransi terhadap orang lain itu kenapa toh? Katanya yang pertama karena karena dia menganggap orang yang minta maaf itu, orang yang lain yang kita lakukan itu adalah the other menika liyane dudu kancaku, dudu kancaku. Wis ben dheweke kuwi kancane wong dudu kancaku, wis ben dineke wae, arep njaluk ngapura, ra njaluk ngapura sak karepmu, njaluk ngapura rasah tak ngapura. Iku namanya the other atau liyan, dianggap liyan. Yang kedua, karena kita menganggap dia itu strange. Strange itu aneh. Aneh. Pancen dhewe sing aneh kok dudu aku. Nah aku kan ape, nek dhewe iki aneh wis ben rasa di ngapura. Dhewe aneh kok. Dan itu menganggap orang lain itu strange, aneh. Sebetulnya kalau kita deketin, kenapa sih kamu kok seperti itu? Argumennya tuh apa? Kita kan jadi kenal. Jadi kalau misalnya ada yang marah-marah sama kita malah justru ingin tahu sebab-sebab dia marah itu kenapa, ya? Sehingga kita tahu alur berpikir dia itu begini, landasan dia berpikir itu begini, argumen dia itu begini. Saling memahami kan enak, ya? Sehingga kita nggak dari luar memandang dia itu strange atau aneh. Yang pertama the other atau liar. Yang kedua strange atau aneh. Yang ketiga adalah outsider. Outsider itu orang yang tidak berada di tempat utama. Dia itu marginal, rasa digagas. Kan biar kayak cetra tahu neng masjid boben. Kalau sikap kita pada orang yang nggak pernah di masjid kan malah justru kita rangkul, kita dekati. Kalau kita memandangnya dia itu outsider, selama-lamanya dia akan nggak pernah berada di dalam lingkaran kebaikan, ya. Tapi kalau kita berikan teladan, direngkuh, disapa, kalau sakit ditengok, kalau ada masalah dibantu, kan lama-lama dia nyedak dengan kita. Kita tidak memandang dia outsider. Yang keempat, sebab-sebab kita tidak mau memaafkan adalah memandang dia itu yang minta maaf less worthy. Less worthy itu tidak layak, tidak level. Aku yang hebat, dia itu kan gak hebat. Ini levelku tinggi, dia itu rendahan, rasa ngapura, ya. Itu yang membuat kita tinggi sekali, padahal di mata Allah semua orang itu sama. Yang membedakan adalah derajat ketakwaannya. Caranya harus dimulai dari keluarga, ibu-ibu sekalian. Saya sudah pernah berbagi di PRA Jogokarya tentang resep keluarga sakinah keluarga saya, ya Bu. Ibu-ibu masih ingat PRA Jogokarya? Resep keluarga sakinah ala keluarga saya waktu memenangkan keluarga sakinah teladan nasional tahun 2016, ditimbali sama Pak Menteri, diberi hadiah setelah seleksi dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan akhirnya nasional. Ditanya, Bapak, Ibu, dan para putra para wayah kok bisa menang lomba keluarga sakinah teladan nasional itu, resepnya apa? Tanya Pak Menteri Agama waktu itu. Ini Menteri Agama sing riyen nggih, mboten yang sekarang pakai oranye, baju oranye. Yang dulunya lagi. Itu beliau mengatakan gini,
Ya, Bapak Ibu, saya menjawab resepnya adalah guci, lengo, kayu, gabung. Guci, lengo, kayu, gabung. Guci itu tegesipun lugu dan suci. Jadi di dalam anggota keluarga kita harus saling lugu dan hatinya suci. Lugu itu bukan seperti anak zaman now, gitu. Anak zaman now lugu niku tegesnya kayak bodoh gitu ya. Lugu banget sih lo, niku kayak bodoh. Tapi nek orang zaman dulu lugu itu tegesnya ngomong apa anane, ngomong apa adanya. Jika ibu kok mendet agemannya bagus banget, ditanya bapak, mah kok bajunya bagus banget, harganya berapa? Harganya 300.000, tapi karena nggak enak sama bapak, jadinya jawabnya 150.000 kok Pak, di diskon. Nanti kalau bapak tahu bukti transfernya, kan jadi padu nih. Bojoku kok ora bloko. Pertama mungkin maklum, kedua mantel, ketiga muntap. Bapak-bapak juga sok gitu Pak. Transfer piro karo Mbak Yunus sing arep nyekolah ke anake kae. Transfernya 1 juta, bilang ke istrinya 500.000. Ya. Soalnya sekarang baru pegang uang 500.000, kok nek Mbak Yunus bojoku ya jalan transfer dan 500 juga kan gitu. Kalau kita tahu bukti transfernya 1 juta, itu kita juga bisa begitu kan. Pertama maklum, kedua mangkel, ketiga mutap. Makanya sebab-sebab perceraian di Indonesia tahun 2024 yang tertinggi bukan perselingkuhan, bukan ekonomi, tapi yang tertinggi adalah pertikaian setiap hari. Maka kita jaga keluarga kita biar terus bisa saling memaafkan. Itu lugu, ngomong apa adanya. Hatinya selalu bersih, tidak boleh suudzon. Malam-malam mungkin bapak masih WA-an, kita bilangnya Pak, mesti karo mantan, ya, mesti karo mantan, udah di mestek itu kan lor rasane. Kalau aruh-aruh ibu-ibu sekalian jawab, lebih baik menggunakan pertanyaan, jangan dengan pernyataan. Karena pertanyaan itu membuat orang bisa menjelaskan. Misalnya putrane lewat kok rai ini ditekuk, rai juga baik. Jadi itu pernyataan. Tapi kalau pertanyaan, ada apa nak? Wajahmu kok seperti itu sih? Gitu. Ini loh ma, aku tuh duitku gigol dari tadi. Itu kan bisa menjelaskan. Ya, bapak tadi juga begitu. Ada apa-apa? Kok jam segini masih WA-an? Betul ya? Bisa jelasin. Upacara dimajukan jam 6, ada pejabat dari Jakarta, jadi harus koordinasi sana sini. Bisa menjelaskan, bukan langsung dijat, mesti karo mata. Hatinya yang bersih, suci, guci, lugu dan suci. Ingkang angka kalih lengo. Lengo itu nek ana sing menteleng, anggota keluarga yang lainnya lungo. Nek boten lungo adoh sak teruse nggih. Lungo adoh sak teruse namanya MGT. Ya, enggak boleh, enggak ada kamus MGT dalam keluarga sakit. Bukan MBG loh ya. Jadi MBG. Enggak boleh. Maksudnya boten nandui. Jadi tadi saya sudah nonton. Pasti kan ada bola-bola buku kowe tapi ada buku meneh. Nah niku jenenge leng-leng. Nek ana sing menteleng, pentelengi genti. Tidak boleh seperti itu, nggih. Api, orang marah itu api. Kalau kita kasih api lagi, fire with fire, rumah tangganya bisa terbakar. Kalau ada api, kita kasih air biar redup. Wis akan ada bola-bola buku. Ya, tak siram-siram kembang dhisik. Siram kembang. Nanti kan dia seperti kalau kita habis nyate itu lama-lama baranya redup sendiri. Anak tantrum juga begitu, ibu-ibu tantrum, orang tuanya juga jangan tantrum. Aku pokoknya belikan HP, tidak boleh, lorone tantrum. Ya, jadi kalau tantrum biarin aja, karena cooling down dulu.
Kalau nggak punya tanduran terus kemana? Ya ke dapur ngulek-ngulek sambel, makanya nek kari makan lah sambelnya cepet halus. Kalau almarhum udah wajahnya nggak enak, masuk kamar mandi saya tak ngosek, nonton ya, ngosek cepet banget resik. Soalnya pakai tenaga ekstra. Karo manggel. Nanti ada saatnya untuk rekonsiliasi, tapi tidak boleh sakal. Saat itu juga aku ingin kita bicara dulu perkaranya di mana. Betul dados. Kita perlu tes ombak dulu ya. Kalau ada bapak-bapak, resep saya beda. Tapi ini karena ibu-ibu semua, saya memang jarang masak. Tapi kalau untuk minuman yang diminum keluarga saya, anak-anak susu, jus, suami minum apa itu saya selalu usahakan dengan tangan saya sendiri. Ya. Pak mau minum apa? Berarti pintu maaf belum terbuka. Jangan diajak obat. Pak minum apa? Siang ditanya lagi. Lumayan satu kecap, pintu maaf wes muntu-muntu. Sore tanya lagi, minum apa Pak? Kopi, peningkatan 2 kecap. Tapi jangan bahas dulu, biar dulu cooling down, tidur dulu, besok kita bahas. Pak minum apa? Susu ya, susunya cemplungi jahe. Jangan lupa jahenya dikupas dulu, digeprek dulu, dibakar dulu. Wes dowo, berarti kita sudah bisa rekonsiliasi. Kemarin tuh kok marah-marah, kenapa sih Pak? Kita tidak bisa jawab. Karena gini loh. Tapi perlu tes ombak dulu. Sepanjang ada TTM, insya Allah aman. Loh, TTM ini kenapa? Bukan teman tapi mesra ya. Tafahum, tasamuh, mahabbah. Tafahum saling memahami, tasamuh saling bertoleransi, mahabbah masih saling mencintai. Sampai almarhum gak ada 1,5 tahun saya masih tetap mencintai. Nah ini namanya TTM, lengok. Sekarang kayu, wah jamnya udah mau selesai. Saya disuruh jam 5:15. Kayu itu adalah nek ono sing tekan, tulisannya tekan, bacanya teko. Yang di rumah guyu ya. Kayu. Guyu betul melayu loh. Kayu nek ono sing teko, sing nang omah melayu. Sing nang omah guyu biar apa? Terasa baiti jannati. Kalau bisa ibu-ibu latihan agar cara menjawab salamnya bisa lebih alay daripada yang mengucapkan salam. Assalamualaikum yang masuk rumah. Yang di dalam rumah lebih alay. Waalaikumsalam. Ya. Jadi enak rasanya jelas yang masuk sepertinya diantu-antu, ditunggu-tunggu. Kan beda kalau jawab salamnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya kan mau orang teko. Tambah jupuk kunci meneh melayu meneh. Iya. Jadinya itu ibu-ibu kayu. Makanya waktu suami saya wafat beberapa bulan tuh anak-anak kalau nangis jam-jam segini ini, jam-jam ketika bapaknya paling alay menyambut anak-anak kuliah dan sekolah. Jadi kayu nek ono sing teka, sing nang omah guyu. Guyunya yang simetris ya tadi. Berikutnya terakhir gapuk. Gapuk itu kalau ada yang lega, anggota keluarganya lega ini pun tegesipun bahagia, senang, happy. Anggota keluarga yang lainnya ngepuk-puk tegesipun memberi apresiasi. Pah cobain deh Pah nasi goreng nih loh, nasi goreng Thailand buatanku. Ini wis nasi goreng Amerika ra enak dadak praktek kayak anggaran. Langsung kita kan down. Gak mau kita masak lagi, udah gak semangat ya. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah mencela makanan yang dimasak oleh Aisyah maupun Khadijah. Mungkin suami kita juga cerita ya ibu-ibu, mah iki loh gajiku mundak.
Mundak piro Pak? 100.000. Allah ming 100.000 cerita-ceritake. Mbok wis rasa cerita mlebu Indomaret dile tuh wis metu meneh. Besok lagi tak cerita sama kita beneran, cerita sama orang lain. Jadi berabe malahan karena tidak diapresiasi. Kalau diceritain gajinya naik, diapain ibu-ibu? Alhamdulillah, didoakan dong. Insya Allah berkah. Nek doakan boten sangang nggih nggih. Alhamdulillah, mung 100.000 insya Allah berkah. Tetap ada siletnya tetap menganga, ya. Sakit. Putra putri juga nih bapak ibu, kalau diceritain apa-apa kita harus welcome, dipupuk, diapresiasi. Mama papa ini bahasa Inggrisku 80 nih dapetnya nih, malah diseneni. Kok isih 80 wae to ira ya wis diajari to wis dilesek barang wis diragati, les 100 ki kapan? Padahal dia udah seneng banget teman-temannya pada dapat suida, dia itu 80 sendiri malah semakin down. Kalau mental anak sudah down, naikkannya lagi agak berat ibu-ibu sekalian. Maka apapun yang diceritain oleh anggota keluarga kita itu dipupuk, diapresiasi, maka akan timbul jiwa penyayang. Ada orang minta maaf dimaafin, ada orang yang julid nyinyir gibahers, dia tenang aja karena di dalam rumah hatinya atau jiwanya itu tangki kasih sayangnya udah penuh, ya. Dimulai dari keluarga, guci, lengo, kayu, gapuk, saged to? Insya prosedulur podo elingo nggonmu urip ning alam donya temenono nggonmu ngaji tembe mburi ben ora rugi elingo yen katimbalan yen wus wanci raleh wakilan disandangi sarwa putih yen wus mangkat rabisa ditumpake kereta Jawa lan rodane rupa manungsa dijujuke jero guwa tanpa bantal tanpa ditutupi anjang-anjang diuruki ping pirang-pirang saiki kari adang kirimane anak kang soleh. Insya Allah yang rawuh di sini saya doakan putri putranya soleh dan solehah selalu mendoakan kita, baik kita masih ada maupun telah tiada. Semoga Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan telah selesai amanah-amanah kita, mencabut nyawa kita dalam keadaan tertutup aib-aib kita, mencabut nyawa kita dalam keadaan berserah diri, mencabut nyawa kita dalam keadaan kita telah bertaubat, mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Kinten-kinten menika ingkang saged kawula aturaken menawi wonten galem gangsule ngatur kersa para rawuh luberaken sih pangapunten. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah berdoa banyak, tapi ada berdoa yang formal ternyata. Baik,
Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita, konsentrasi tingkat tinggi agar apa yang kita lantunkan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan semua doa-doa kita. Kita mulai dengan umul kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, jadikanlah rumah tangga pimpinan cabang Aisyah Mantri Cirebon ini senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah dan dapat belajar satu sama lain. Tambahkanlah ilmu kepada kami ya Allah. Berikanlah karunia kami untuk memahami ilmu itu ya Allah. Lapangkanlah dada kami. Mudahkanlah urusan kami. Lepaskanlah kekakuan lidah kami. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, kami semua pimpinan cabang Aisyah Mantri Cirebon berharap agar dapat senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan. Nikmat kepada kami dan kepada ayah ibu kami, supaya kami dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu kami ya Allah. Kami bertaubat dan berserah diri kepadamu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, jadikanlah kami yang berkumpul di Masjid Jogokarian ini tak pernah berpaling kepadamu. Berikanlah kami anugerahmu, rahmatmu dan hadiratmu ya Allah yang maha pemberi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, dalam membina keluarga kami, ampunilah dosa-dosa kami, lapangkanlah rumah kami, berkahilah rizki kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan amalan yang Engkau terima. Allahumma ufirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, dalam mempertahankan keharmonisan keluarga kami, lepaskanlah kami dari orang-orang yang zalim ya Allah. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh ya Allah. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi'izzatika wa jalalika. Ya Allah, kami yang berkumpul di Masjid Jogokarian ini, berikanlah keselamatan dalam beragama, berikanlah kesehatan, berikanlah tambahan ilmu pengetahuan, serta keberkahan di dalam rezeki kami ya Allah.
Ampunilah kami sebelum kami mati. Rahmatilah kami sewaktu kami mati. Ampunilah kami sesudah kami mati. Dan mudahkanlah kami pada saat sakaratul maut nanti ya Allah. Selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Berikanlah ampunan pada saat kami dihisab nanti ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.